Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah dukun itu semuanya penipu? Ya tentu saja tidak. Dan apakah dukun-dukun itu sebenarnya mewakili tradisi masyarakat Nusantara? Itu juga salah, sama sekali salah. Tetapi pandangan-pandangan binaris seperti itu seringkali muncul di kalangan masyarakat awam di antara kita gara-gara kita itu terbiasa untuk menempatkan konsep-konsep pada proposisi yang saling bertentangan, saling berlawanan gitu. Padahal sebenarnya kan kebanyakan kebenaran itu atau realitas itu ada di antara keduanya. Begitu. Jadi misalkan begini Baraya, kemarin itu saya ditanya, sebenarnya pertanyaan ujian ya dari seorang subscriber. Pak Guru Gembul, apa bedanya antara obat herbal, obat jamu dengan obat medis? Kemudian saya jawab dengan spontan bahwa metodologinya yang membuatnya berbeda. Maksudnya adalah obat-obat jamu itu sebenarnya adalah obat yang berupa folklore. Jadi masyarakat pada waktu itu memikirkan tentang satu obat yang kemudian secara pengalaman ternyata manjur untuk satu penyakit tertentu. Tidak ada metodologi penelitian apapun terkait dengan hal itu kecuali pengalaman turun-temurun atau pengalaman komunal dalam satu masyarakat tertentu. Maka dia disebut sebagai jamu atau obat jamu. Kemudian apa yang dimaksud dengan herbal? Obat herbal itu adalah obat yang sudah memasuki tahapan-tahapan metodologi ilmiah atau metodologi medis tetapi belum selesai, maka disebut sebagai herbal. Dan kemudian yang terakhir, obat medis itu adalah obat yang secara keseluruhan sudah memenuhi metodologi ilmiah, karena itu disebut sebagai obat medis. Bahkan sampai dosisnya berapa, kemudian khasiatnya apa, gejalanya apa, dan lain sebagainya itu sudah cukup detail untuk bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Begitu. Nah, sekarang kita masukkan istilah perjamuan itu, obat-obatan itu ke dalam dukun, mantri, dan dokter. Ternyata mereka memiliki kesamaan. Dukun itu sebenarnya adalah orang yang berpengalaman secara turun-temurun untuk mencari dan menemukan obat untuk jenis penyakit tertentu. Jadi maksudnya ketika ada satu orang misalkan mencret, kemudian dia makan pisang dan kemudian ternyata mencretnya berhenti, dan kemudian itu terjadi berulang kali bahkan antar generasi, maka masyarakat yang dimaksud itu kemudian percaya bahwa pisang itu adalah obat bagi mencret. Tidak ada penelitian sama sekali terkait dengan kandungan pisang dan mencret itu. Tidak ada orang di masa lalu yang membedah bagaimana mencret itu bisa terjadi. Tidak ada penelitian terkait dengan hal itu. Tetapi pengalaman komunal, pengalaman turun-temurun menjelaskan bahwa kalau kita makan pisang dalam kondisi mencret, maka mencretnya akan terhenti. Nah, dukun disebut sebagai orang pintar di zaman dulu gara-gara dia mampu mengakumulasikan seluruh pengalaman atau kebanyakan pengalaman dari banyak orang dari antar generasi dalam satu resep yang sama, yang kemudian dia sebut sebagai obat jamu atau yang semacam itu. Begitu, sekali lagi tidak ada penelitiannya. Nah, apakah jamu atau obat-obatan yang diberikan oleh dukun itu salah? Tidak. Bisa benar, bisa salah. Masalahnya adalah dia tidak masuk ke dalam metodologi ilmiah. Dia hanya didasarkan pada pengalaman. Dan karena itu, maka pengalaman itu bisa benar, bisa salah. Tidak ada resep yang jelas, tidak ada konsekuensi yang pasti, tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan hal itu, dan lain sebagainya. Begitu. Berbeda sekali dengan misalkan dokter yang sudah memiliki metodologi dan sudah mengenyam pendidikan pada tingkat-tingkatan tertentu hingga dia lulus, masuk dalam kategori atau masuk dalam status dia sebagai dokter. Apakah dukun bisa lebih pintar, lebih hebat mengobati daripada dokter? Tentu saja. Karena banyak kejadian orang-orang yang berpengalaman atau satu penyakit tertentu itu lebih baik daripada orang yang belajar secara teoritis, kan begitu. Tetapi masalahnya dukun-dukun itu tidak memiliki metodologi dan karena itu dia tidak bisa memiliki takaran. Kita nggak bisa menakar kualifikasi dukun tertentu pada level tertentu gitu. Beda dengan dokter, ada dokter spesialis, dokter apa dan sebagainya kan. Nah, dukun tidak seperti itu, tetapi kita terbuka kemungkinan bahwa dukun dalam kondisi tertentu bisa lebih cerdas atau lebih hebat atau lebih baik dalam menangani penyakit-penyakit orang daripada dokter. Begitu. Nah, ini halnya sama seperti yang jamu tadi itu. Jamu-jamu di Indonesia itu banyak yang kemudian dimasukkan ke dalam metodologi ilmiah sehingga jamu itu menjadi obat medis, tetapi tetap disebut jamu oleh masyarakat. Misalkan saya nggak iklan ya, tapi Sido Muncul itu biasanya memunculkan atau berupaya untuk mengeksplorasi hasanah-hasanah atau folklore masa lalu masyarakat Indonesia dalam obat-obatan, kemudian ditelaah, kemudian menemukan metodologi ilmiahnya dan kemudian dijadikanlah itu sebagai obat gitu. Jadi ada jamu yang menjadi obat itu ada seperti itu, begitu. Nah, jadi
bukan berarti si dukun itu harus jadi dokter, cuman maksudnya permisalan saja, sama seperti jamu yang tadi itu berubah menjadi obat medis. Begitu. Nah, tetapi di zaman sekarang ada sebuah pergeseran sehingga dukun-dukun itu muncul dalam dua wujud. Wujud yang pertama itu adalah dukun-dukun yang berusaha untuk menjelaskan obat-obatan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atas dasar pemahaman bahwa mereka sedang berupaya melestarikan adat tradisi, dan bahwa nenek moyang mereka sudah berhasil melakukan itu, maka saya pun berhasil melakukan itu. Ada dukun yang sudah seperti itu. Tetapi pada umumnya, khususnya di perkotaan, dukun-dukun seperti itu sudah tergeser oleh dokter, oleh mantri, dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah dukun tipe kedua, yaitu siapa? Dukun penipu. Dukun penipu itu sadar bahwa kalau misalkan menjadi dukun biasa saja, mereka tidak akan laku karena sudah tergeser oleh dokter. Maka yang mereka lakukan bukan jualan obat, tapi jualan kesaktian. Jadi tanpa diminta pun mereka memperagakan hal-hal yang sakti, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal untuk kebanyakan masyarakat, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya tentu saja mereka belajar dari para pesulap, dan itu adalah fakta. Jadi kan kemarin itu saya pernah podcast kan dengan Pak Marcel Redival, kemudian dengan Pak Denny Darko dan Jo Sandi. Nah, Pak Jo Sandi itu punya pengalaman, kan dia itu punya perguruan sulap gitu ya. Nah, itu ada beberapa muridnya yang dia menyamar. Jadi sebenarnya mereka itu bukan pesulap, tetapi dukun. Mereka menyamar pengen belajar jadi sulap untuk mendapatkan trik-trik untuk dia praktekkan sebagai dukun. Begitu. Dan akhirnya banyak sekali dukun-dukun di Indonesia yang memang menjalankan praktek itu. Itu lebih tepatnya sebenarnya bukan dukun, tetapi dukun palsu. Karena apa? Karena dukun yang asli itu hanya punya dua pilihan. Satu, dia berusaha untuk masuk jenjang kedokteran sehingga dia diakui karena dia sudah berpengalaman. Kedua, kalau tidak seperti itu di perkotaan, konsekuensinya adalah dia tidak akan menjadi laku gitu. Karena keajaiban gak punya, kemudian metodologinya juga sudah digantikan oleh kedokteran. Nah, dukun yang palsu itu lebih canggih. Dia tahu bahwa dia tidak akan laku kalau misalkan berbenturan atau bersaing dengan dokter, maka dia kemudian memunculkan atau menjual keajaiban-keajaiban. Dan lebih laku lagi kalau keajaiban-keajaiban yang dimaksud itu disertai dengan dalil-dalil atau perkataan-perkataan yang religius dan sebagainya. Dan disitulah letak dukun yang munafik, dukun yang penipu, itu letaknya di situ. Jadi sekali lagi, bukan seluruh dukun itu jahat, bukan seluruh dukun itu penipu atau cabul dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang sebenarnya hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang terbukti benar secara medis, walaupun tidak ada penelitiannya. Nah, itulah yang dukun yang sesungguhnya. Maka kita harus pisahkan. Kalau ada dukun yang sesungguhnya, kalau Baraya mau menganggap bahwa kita harus melestarikan dukun yang seperti itu, ya silahkan. Tetapi dengan catatan bahwa itu tidak sakral. Kalau misalkan Baraya mau mengatakan bahwa itu kan warisan nenek moyang kita, ya tidak juga. Sebenarnya bukan warisan nenek moyang kita, karena di seluruh dunia dukun-dukun semacam itu kan memang ada gitu. Jadi bukan warisan. Cuman kalau misalkan mau melestarikan itu, ya dipersilahkan, karena mereka sebenarnya bekerja berdasarkan pengalaman. Nah, kalau dukun yang satunya lagi, Baraya harus segera mengidentifikasinya, karena mereka itu sebenarnya selain menipu juga mereka punya ilmu kebal. Ilmu kebalnya itu realitas nyata gitu. Jadi Baraya mau ngebully kayak gimana pun, mereka biasanya tahan dan kebal gitu. Jadi hati mereka itu udah tertutup, udah kebal, udah muka badak gitu. Jadi mau dibongkar kayak gimana pun, mereka tetap akan melawan dan tidak akan mengakui kesalahannya dan sebagainya gitu. Nah, ya gak apa-apa kalau mereka tidak mau mengakui kesalahannya, ya kita terima saja. Mereka kan hak mereka untuk melakukan itu. Cuman ya mendingan abaikan saja. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga tidak ada lagi yang secara keseluruhan menganggap bahwa dukun itu jahat dan sebagainya, atau menganggap bahwa dukun itu sakti sepenuhnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.